Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawanku semua. Ketemu lagi sama saya mantan DC. Di kesempatan kali ini ya, saya coba akan membahas tentang pertanyaan juga ya. Ada pertanyaan juga yang masuk ke email saya mengenai bagaimana apabila DC itu sudah datang ke rumah, sementara kita ataupun kawan-kawan semua ya yang galbay di pinjol ini tidak berada di rumah, sementara mereka itu marah dan mengintimidasi orang yang ada di rumah kita. Baiklah kawan-kawan ya, saya hanya menceritakan sedikit saja dari pengalaman saya ya. Kalau memang DC itu sudah tiba di rumah kawan-kawan, sudah sampai di depan pintu kawan-kawan tanpa ada pemberitaan apapun ya, kawan-kawan semua ya tidak perlu panik lah, tidak perlu panik, tetap santai aja, tidak perlu cemas yang berlebihan lah kalau saya bilang. Karena yang datang ke rumah kawan-kawan itu kan juga manusia, bukan hantu, bukan setan ataupun siluman lah kalau saya bilang. Manusia yang sama-sama makan nasi juga sama kawan-kawan semua. Jadi ya santai aja, enjoy, nggak ada masalah dia mau datang. Terus kalau memang kawan-kawan semua sudah langsung ketemu sama DC-nya, ya sudah, anggap aja dia itu sebagai tamu. Tapi ya tamu yang bagaimana dulu ya kawan-kawan ya. Kalau kita mau menjamu seorang tamu tuh ya lihat dulu tamunya seperti apa. Kalau si DC datang dengan cara baik-baik, permisi ataupun sopan santunnya ada, attitude-nya ada, ya silahkan kawan-kawan ya jamu dia aja seperti tamu gitu. Tapi kalau memang dia sudah datang marah-marah, sudah mulai bentak-bentak, memaki-maki, ya udah suruh pulang aja atau usir aja dari rumah kawan-kawan. Tahu juga itu rumah kawan-kawan kan, bukan rumah dia. Dia datang bermaksud untuk menagih hutang kawan-kawan kan. Ya jadi ya kalau memang desa itu datang santai aja, nggak usah ada masalah apa-apa, slow. Nah terus kalau memang dia sudah datang baik-baik, oke, kita jamu, bang masuk bang, persilakan dia duduk. Intinya hadapi aja dengan tenang kawan-kawan, jangan panik. Nah yang kedua juga kayak kawan-kawan juga perlu juga menyiapkan mental lah, atau nyali lah kalau saya bilang. Selama ini kan yang mengganggu kawan-kawan semua kan mental kawan-kawan, akibat pikiran kawan-kawan tuh memikirkan si DC itu kalau datang itu akan buat rusuh atau membuat keributan. Pasti itu yang kawan-kawan pikirkan terhadap DC. Tapi ya kembali lagi ya kawan-kawan ya, DC itu juga kalau memang dia yang mempunyai attitude yang bagus, dia pasti akan bagus juga datang, tidak akan membuat keributan. Yang ketiga kawan-kawan juga jangan lupa lah, kalau saya bilang kalau sudah datang, siapkan aja kamera kawan-kawan, jaga-jaga aja supaya kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya kan. Oke, setelah mungkin ya kawan-kawan sudah bertemu sama si DC, sebelum melakukan negosiasi juga kembali lagi saya ingatkan sama kawan-kawan ya, mungkin ini sudah video yang keberapa ya, mungkin dari video-video saya sebelumnya juga udah saya jelaskan juga gitu. Kalau memang si DC itu datang, kawan-kawan bertanya aja, bang, coba saya mintakan dulu identitas abang, seperti ya KTP ataupun ID card gitu. Mintakan aja dulu kawan-kawan, tidak masalah, mintakan dulu sebelum kawan-kawan tuh melakukan transaksi atau negosiasi sama beliau. Setelah si DC itu mungkin menunjukkan KTP-nya, ID card-nya, cocokkan aja
coba dicocokkan, sesuai nggak ID cardnya itu dengan nama dia di KTP atau di kartu tanda pengenal dia. Yang kedua, kawan-kawan, saya ingatkan lagi kembali, mintakan surat tugas dia, surat tugas atau surat kuasa penagihan, mintakan sama beliau. Nah, di sini ya, ini saya perjelas lagi ya. Surat tugas atau surat kuasa itu harus sama antara si penagih dan yang ditagih. Misalnya, surat tugas ini dikuasakan kepada si kolektor A, sesuaikan dengan nama dia di KTP. Itu surat tugas itu harus sama, sesuai dengan identitas si DC. Terus surat kuasa itu juga harus sesuai dengan yang ditagih, yaitu kawan-kawan. Contohnya gini ya kawan-kawan ya, surat kuasa ini dikuasakan kepada ini untuk menagih debitur. Debitur si itu namanya kawan-kawan di situ, nama, alamat, terus jumlah tagihan itu sama, dan itu bukan tulis tangan, itu harus dicetak ya. Dibedakan kawan-kawan semua ya, dibedakan. Jadi surat kuasa itu harus sama dengan alamat KTP kawan-kawan, sesuai KTP kawan-kawan saat pengajuan, dan jumlah yang harus ditagih itu harus sama semuanya. Terus ini juga yang penting kali, yang saya ulang-ulang terus setiap dari saya buat video, dan ini memang paling, dan ini adalah hal yang penting mengenai seorang DC ya. Si DC itu harus memiliki yang namanya sertifikasi profesi penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI. Itu penting sekali kawan-kawan, tanyakan sama si beliau. Kalaulah memang si DC itu tidak memiliki sertifikasi profesi, berarti dia belum layak untuk melakukan penagihan sama kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan itu, coba saya ulang lagi ya. Yang pertama, kawan-kawan itu harus memintakan dulu identitas dia, antara kartu tanda penduduk dengan ID cardnya atau kartu tanda pengenal dia, apakah dia dari karyawan internal ataupun dari pihak ketiga. Yang kedua, kawan-kawan itu harus meminta surat kuasa penagihan. Yang ketiga, kawan-kawan itu harus bisa meminta sama dia tunjukkan surat profesi sertifikasi penagihan. Dan ini yang terakhir, yang keempat, kawan-kawan mintakan surat wan prestasi kawan-kawan, rinciannya. Jangan hanya nanti dia membawakan surat penagihan yang hanya ditulis tangan, terus dibuat tanggal, misalnya Jakarta tanggal sekian, nama kolektor sekian, nama kolektor ini dengan nomor HP ini. Kalau memang keempat hal itu sudah bisa dia tunjukkan, oke, kita kan lakukan negosiasi, Tapi kembali lagi saya ingat sama kawan-kawan semua ya, kalaulah kita sudah melakukan negosiasi sama si DC, kalaulah kawan-kawan juga belum memiliki dana, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah kawan-kawan itu untuk membuat janji atau tanggal bayar yang pasti. Jangan pernah. Cukup ya kawan-kawan hanya bilang, "Bang, ini udah saya terima dan saya sudah mengaku salah, Bang.
Tapi saya mohon kepada abang, kasih saya waktu agar saya bisa melunasi tagihan ini bang. Dan yang pasti kalau nanti dananya sudah ada, saya akan langsung lunasin. Cukup itu aja kawan-kawan bilang sama dia. Sampai di sini kawan-kawan saya rasa sudah paham lah ya. Jadi kalau memang seorang desi itu datang ke rumah, ya tenang aja kawan-kawan ya, tenang aja. Jangan ada rasa cemas panik yang berlebihan menghadapi seorang DC. Jadi mungkin ya hanya itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sama kawan-kawan semua. Kalau lah memang nanti kawan-kawan kurang paham ya, saya akan tinggalkan email atau kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar apa yang mau kawan-kawan tanyakan. Nanti akan saya jawab, saya akan coba jawab. Untuk kawan-kawan lebih pengen mungkin kaitan hukum dengan hutang ataupun apa, nanti coba saya jabarkan di sini. Dan kalau kawan-kawan juga pengen menanyakan tentang fungsi dan tugas seseorang DC itu seperti apa, saya juga akan coba jelaskan. Yang penting kawan-kawan semua tetap semangat ya kawan-kawan ya. Jadi cukup sekian dulu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan, dan kawan-kawan semua bisa mengerti dan paham ya. Yang penting di sini saya sampaikan sama kawan-kawan, tetap semangat, jangan pernah takut yang namanya DC. Setelah ini kawan-kawan niatkan, kawan-kawan harus lepas dari nama pinjol ini kawan-kawan. Jangan sampai pinjol ini terus mengikat kawan-kawan sehingga kawan-kawan itu menjadi pelaku riba yang sangat-sangat dilaknat sama Tuhan. Oke kawan-kawan, sampai di sini video saya. Apabila memang video ini bermanfaat, tolong disupport video saya ini kawan-kawan, atau channel saya ini kawan-kawan. Apabila channel saya ini bisa berkembang lagi kawan-kawan ke depannya, saya berniat akan membantu kawan-kawan semua untuk bisa menyelesaikan kawan-kawan dari hutangnya kawan-kawan, insya Allah. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.